Kenapa Quran itu ngomong semua apapun yang ada di Quran berfungsinya ada di dalam diri kita. Dari Nabi dan Rasul sebagai simbol, tapi Nabi dan Rasul sebagai fungsi yang ada di dalam diri kita. Jadi ibu bapak kalau baca Quran, semua yang ada di Quran ada berfungsi di dalam diri kita. Berarti Allah ada di sini nggak? Rob ada di sini nggak? Malik ada di sini nggak? Ilah ada di sini nggak? Termasuk Fir'aun. Nah, udah gitu. Jadi kita complete design 100% semuanya ada di sini. Nah, kita tinggal mau memainkan fungsi yang mana gitu. Jelas ya? Boleh nggak orang memainkan fungsi Fir'aunnya? Boleh. Tetapi tanda bintang, syarat dan ketentuan berlaku. Ada konsekuensi. Di Quran mau ngomongin A, B, C, Yajuj, Majuj, Zulkarnain, Luqman, semuanya. Itu semuanya lagi mau berbicara fungsional di dalam diri kita masing-masing. Nah, kita mulai dari konteks yang namanya Adam. Pasangannya Adam itu Hawa, jangan lupa Bu, Pak. Bukan istrinya, pasangan. Salah satu makna Adam dari kata Adim itu artinya tanah. Jadi ini mau disebut sebagai konteks yang namanya human atau manusia yang diliputi dalam konteks yang namanya tanah. Kan ini juga bagian dari tanah gitu kira-kira. Makanya bahasa gampangnya tanah yang diberikan ruh. Presiden itu simbol apa fungsi? Kalau Prabowo simbol apa fungsi? Simbol. Berfungsi sebagai yang nggak boleh hilang apanya? Fungsinya. Simbolnya siapapun silih berganti gitu. Oke? Jadi setan simbol apa fungsi? Jadi sampai hari ini ada nggak? Siapa yang bisa berfungsi sebagai setan? Ya, di sini tuh enaknya udah langsung ngaku gitu ya, bagus gitu. Saya dapat ya, supaya nanti kita nggak terlalu kaku melihat konteks Quran tuh bukan terletak pada fungsinya tapi pada simbolnya. Itulah kenapa Quran itu berlaku sepanjang masa gitu loh Bu Pak. Oke? Karena Quran berbicara tentang fungsi bukan simbol. Makanya di surat 38 ayat 88, kamu akan mengetahui kebenaran Al-Quran dalam beberapa saat lagi. Lasting. Kenapa? Functional itu nggak habis dimakan oleh ruang dan waktu gitu. Manual book. Manual book yang berfungsi. Makanya fungsinya untuk manusia. Sampai sini oke? Dapat ya? Nah, sekarang kita mau masuk. Simbol itu hari ini yang akan kita bahas adalah Nabi dan Rasul. Ya, Nabi dan Rasul. Secara historical, mau dari Adam sampai Nabi Muhammad, oke lah. Tapi meskipun mungkin bukti-bukti arkeolog dari Adam apa dan lain-lain nggak tahu lah ya. Itu mungkin narasi-narasi. Saya rasa itu kan sekarang yang pertanyaan-pertanyaan, Adam manusia pertama bukan? Orang pertama bukan gitu. Pertanyaan yang paling seru adalah Adam ada udalnya nggak gitu ya? Kan nggak ada ibunya ya, berarti kan nggak ada udal. Gitu. Ya, saya rasa kita udah nggak sereceh itulah ya. udah nggak ngomongin itulah. Mau manusia pertama kayak mau orang pertama ya wes lah gitu ya. Dah mau datang kayak Mr. Bean kayak jatuh dari langit ya udah gitu kira-kira ya. Tetapi yang ingin kita elaborasi hari ini tidak dalam konteks simbolnya, tetapi dalam konteks fungsi. Jelas ya, Ibu dan Bapak ya? Contoh. Kalau kita berbicara dalam konteks evolusi kehidupan, itu semua berawal dari konteks awal, katakanlah dari mulai Big Bang gitu misalkan. Sampai terjadi di situ ada air, flora, fauna, sampai akhirnya sekarang now, itu prosesnya disebut dengan konteks yang namanya evolusi gitu. Gitu ya, proses yang disebut dengan yang namanya evolusi. Nah, saya mau mengambil dulu ke seapa adanya secara konteks pemahaman esensi gitu. Contoh, saya kasih contoh. Dari konteks evolusi ini, manusia memang diberikan tool sama semesta, sama Tuhan, sama Allah, yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Bahasa dalam Qurannya disebut yang namanya nafs. Jadi Ibu Bapak, kalau di rumah di depan ada tumbuhannya, satu melon, satu semangka.
Melon tuh nggak pernah berambisi pengen jadi semangka tuh nggak pernah, Bu. Jadi begitu lihat semangka, enaknya merah banget, kayaknya keren deh. Nggak pernah. Melon tidak pernah berkeinginan menjadi semangka karena dia nggak dikasih nafs gitu. Semangka nggak pernah berkeinginan jadi melon karena dia tidak diberikan nafs. Nafs itu kalau dalam bahasa kita sekarang disebut jiwa atau yang disebut manas. Pikiran, perasaan, emosi gitu. Nah, pikiran, perasaan, emosi ini jadi paradoks memang. Di satu sisi justru malah berkeinginan jadi orang lain, tapi di satu sisi kalau nggak ada ini nggak bertumbuh gitu. Jadi binatang, tumbuhan dia nggak creating something, kenapa? Karena nggak dikasih ini, pikiran, perasaan, dan emosi. Pun ini nanti akan jadi paradoks gitu intinya. Ya, nah berarti kalau kita mau bicara dalam proses evolusi, setiap proses evolusi ini dalam tanda petik melakukan yang namanya continuous improvement. Atau perbaikan. Enggak, Ibu. Perbaikan. Sehingga si perbaikan ini nanti kita akan ngerti konteksnya adalah menuju kepada paripurna kemakhlukan. Sekarang puncak evolusi adanya di manusia gitu. Nah, saya mau mundur dulu jauh, Ibu Bapak. Ingat nggak diskusi antara Allah, malaikat, setan dan Adam, ya di Anthrogenesis awal waktu kita bahas. Ya waktu awal datang kan kalau dalam konteks biblikal atau Quran gitu kan selalu ada kata-kata diskusi antara Tuhan, malaikat, setan dan Adam gitu intinya. Contoh. Di surat 38 ayat 72 Allah tuh lagi ngobrol sama malaikat gitu. Jadi ini ceritanya dulu ya supaya nanti nyambung. Jadi Allah ngobrol sama, jadi kayak morning meeting, malaikat kumpul, Allah sebagai key leader gitu di situ. Kat, nanti saya mau bikin Adam ya gitu. Ini creation, new creation. Gitu. Karena secara puncak evolusi, si creation ini nanti itu yang akan jadi khalifah. Kenapa? Semua platformnya udah ready, tinggal nanti dia silahkan berkreasi gitu. Kalau dalam prinsip Jawa ini disebut memayu hayuning bawono gitu. Mempercantik bumi yang sudah indah. Gitu ya. Ibu Bapak ingat gak waktu saya cerita obrolan Einstein tentang kalau cacing di bumi ini sekarang detik ini hilang, semua cacing, kita cuma punya waktu 4 bulan untuk hidup. Karena tidak ada yang menumbuhkan tumbuhan. Karena kita gak bisa makan uang, gak bisa makan sesuatu, tumbuhan. Tumbuhannya gak melakukan gak bertumbuh, maka kita akan susah untuk survival. Gak bisa. Kalau semua serangga detik ini hilang, serangga sebumi zet kayak Thanos gitu, cetek hilang. Itu cuma punya waktu 3,5 bulan untuk hidup juga. Karena nggak ada juga tuh yang membuat penyuburan dan seterusnya gitu. Tapi Ibu Bapak, kalau detik ini semua manusia hilang, bumi baik-baik aja. Betul nggak? Jadi kita datang ini memperbaiki bumi atau merusak bumi? Jadi sekarang sok-sokan save the earth, yang harus di save mah kamu bukan earth-nya gitu. Betul nggak? Karena earth tanpa kita baik-baik aja, gitu. Oke ya. Tetapi kalau nggak ada manusia, nggak mungkin ada mobil listrik, nggak mungkin ada teknologi 5G gitu. Jelas ya? Makanya ini nanti disebut rahmatan lil alamin. Kalau pakai bahasa yang agak lebih luas lagi, kerjasama antara Tuhan, alam dan manusia untuk creating life gitu intinya. Ya, makanya kalau di 21:107 di Quran, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Nah, secara konteks di sini, Adam itu sering menjadi sebuah simbol. Nama seorang nabi yang disebut Nabi Adam. Ya nggak apa-apa sih, itu narasi gitu. Tetapi yang ingin kita garis bawahi di sini, konteks secara fungsionalnya, nanti kita mengerti dari Adam sampai Muhammad itu kira-kira fungsinya seperti apa gitu. Contoh, Ibu Bapak ingat ya, waktu kita bicara bahwa Kat, nanti kamu sujud sama Adam. Betul nggak Bu Pak? Sujud sama Adam. Ini di kalimat disuruh sujud sama Adam ada kalimat, ada sesuatu yang menggelitik nggak Bu Pak? Contoh. Di satu sisi Allah nyuruh, hai semua manusia, sujudlah ke aku. Betul nggak Bu Pak? Tapi Allah sendiri nyuruh malaikat sujud ke Adam.
Aneh nggak Bu, Pak? Hah? Aneh nggak? Aneh dong. Di mana tempat sujud, tempat menyembah dalam tanda petik itu cuma Allah, tapi malaikat disuruh, "Kat, nanti kamu sujud di sama Adam." Artinya apa? Yang pernah kita bahas bahwa kehadiran Adam ini adalah kehadiran sosok di mana Allah hidup di dalam dirinya Adam, gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sekarang saya tanya, setan ikut sujud nggak? Kenapa? Hah? Waktu setan ngomong, "Ya Allah, sorry ini, maaf ya," gitu. Kira-kira kalau diteatrikalkan. "Saya cuman mau sujud sama kamu, sama engkau. Saya nggak mau sujud ke yang lain." Kira-kira setan ini penyembah setia nggak Bu, Pak? Hah? Iya. Loh, ketika, "Ya Allah, engkau aja deh, nggak mau Adam," gitu. Betul nggak? Makanya setan ini memiliki nilai ketauhidan tinggi banget nih. Wah, saya nggak mau ke Adam karena dia mau pure sama Allah. Ini kira-kira yang benar yang mana, Bu? Pak? Ya, tapi rada ngegasnya ngomongnya setan gitu. Ya udah jangan, santai ya, santai. Setan, gitu biar santai. Setan, gitu. Kalau setan, itu kan ngegas ya, gitu. Beda ya, ibu bapak ngomong setannya aja udah beda gitu ya. Nah, inilah paradoks antropogenesis sebenarnya. Jadi ibu bapak, salah satu ciri orang bijak adalah dia sudah bisa melihat titik tengah antara paradoks. Ayo, paradoks malaikat dan setan apa Bu, Pak? Satu mau nyembah, satu nggak mau nyembah, betul nggak? Tapi titik tengahnya apa? Dua-duanya melakukan penghambaan. That's it. Jadi jangan menafikan keberadaannya setan karena butuh pasti. Jelas ya? Jadi ibu bapak mulai besok please setan tolong ditemenin. Dah gitu aja. Iya, karena dia butuh dalam buktinya diciptakan gitu. Paham ya? Nah, contoh-contoh ya, saya mau masuk dulu. Ibu bapak saya ini pemanasan dikit aja ya sebelum nanti masuk ke part by partnya. Yuk kita lihat. Malaikat punya POV nggak, Bu? Point of view nggak? Punya. Setan punya POV nggak? Punya. Berarti yang membuat berbeda adalah sudut pandang. Dunianya. World-nya. Sesuatu yang memiliki yang disebut perbedaan sudut pandang. Contoh. Begitu malaikat ketemu Adam, malaikat nggak ngelihat Adamnya. Tapi ngelihat siapa yang ada di dalam Adam. Di dalam. Karena malaikat tahu, oh bos gua ada di situ. Jadi karena bosnya ada di situ, saya tunduk sama bosnya, yang di luar itu hanyalah simbol, gitu kira-kira. Paham Bu, Pak? Oke. Sementara setan nggak tembus pandang ngelihatnya. Dia yang ngelihatnya, oh ini Adam, tanah, gitu-gitu aja. Aku kan lebih baik dari dia. Ya Allah sorry ya. Berarti setan tidak melihat Allah di dalam dirinya Adam. Betul nggak Bapak? Kenapa? Karena sudut pandangnya setan melihat konteks yang namanya fisikal. Berarti setan membandingkan fisik nggak? Iya. Setan membandingkan yang tentang wujudnya kira-kira. Kita sebut aja, setan melihat merek, setan melihat fisik, setan melihat tampakan. Oke Bu, Pak? Sip ya? Berarti pertanyaannya, ketika setan ngelihat merek, dia hanya melihat faktor eksternalnya. Tidak menembus ke dalam gitu. Nah, singkat cerita Ibu Bapak, saat kita ngelihat siapapun yang nggak tahu isinya siapa, terus kita menilai, merasa lebih baik, ngejelekin, menghina, berarti kita lagi berfungsi sebagai apa? Gitu. Oke, berarti maaf, fungsi ini ada di dalam diri kita nggak? Nah, gitu, mantap. Sip. Jadi begitu baca Quran, setan, Allah setan, kayak sebel sama setan gitu. Padahal tiap hari fungsinya hidup mulu di sini gitu. Paham ya?
Berarti setan itu pasti ngurusin merek, pasti ngurusin tubuh, fisik, yang kelihatan, ya fisik lah gitu. Jadi ibu bapak jangan sakit hati kalau nanti ketemu teman yang udah rada lama nggak ketemu, ih kamu gemukan deh. Nah itu setan banget pasti nih. Ya. Karena dia ngelihat gemuknya gitu ya. Kan beda, ih kamu kelihatan bahagia. Nah itu beda, itu malaikat gitu kira-kira ya. Gitu ya, paham ya. Nah tapi kita ngerti-ngerti aja nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Nah sehingga kenapa Quran itu ngomong semua apapun yang ada di Quran berfungsinya ada di dalam diri kita. Itu yang ingin jadi preposisi awal kita gitu. Sehingga kita switching dari nabi dan rasul sebagai simbol, tapi nabi dan rasul sebagai fungsi yang ada di dalam diri kita. Jadi ibu bapak kalau baca Quran, semua yang ada di Quran ada berfungsi di dalam diri kita. Oke? Oke. Sip. Berarti Allah ada di sini nggak? Rob ada di sini nggak? Malik ada di sini nggak? Ilah ada di sini nggak? Termasuk Fir'aun. Nah udah gitu. Jadi kita komplit desain 100% semuanya ada di sini. Nah kita tinggal mau memainkan fungsi yang mana gitu. Jelas ya? Boleh nggak orang memainkan fungsi Fir'aunnya? Boleh. Tetapi tanda bintang, syarat dan ketentuan berlaku. Ada konsekuensi. Dan konsekuensinya nggak bisa ditolak gitu. Nah disitulah kita punya 100% kamu bisa menjadi dan memilih untuk jadi apapun. Terserah gitu. Nah terserah itu yang hak tingginya manusia. Karena yang lain gak punya terserah bu. Gak punya nafs gitu intinya. Oke? Sip ya? Paham ya? Jadi sekali lagi di Quran mau ngomongin A, B, C, Yajuj, Majuj, Zulkarnain, Luqman, semuanya. Itu semuanya lagi mau berbicara fungsional di dalam diri kita masing-masing. Nah, kita mulai dari konteks yang namanya Adam. Oke. Ini saya baca ya supaya detail sesuai dengan referensinya. Ibu bapak ini saya udah siapin PDF-nya, nanti saya kirim, boleh dibaca di rumah. Ya, jadi nggak usah ditulis satu-satu gitu. Saya udah siapin, tenang aja. Ya, nanti saya kirim. Tapi banyak. Kang kirim ya? Iya. Bulan depan dibaca belum? Ya, setahun belum. Oh ya udah sih. Jadi memang senang koleksi tapi nggak dibaca nggak apa-apa juga sih ya. Ya udah. Ya. Ada manusia ya? Ya. Ini ada manusia. Adam fungsional. Bukan. Nggak gini. Adam dalam bahasa Hebrew itu artinya human memang. Adam tuh artinya manusia. Jadi bukan hayawan nafikun, bukan? Hayawan nafikun itu kan gini, belok dulu. Ibu bapak mau nggak mau, suka nggak suka, kita semua kalau dalam biologi kingdomnya adalah binatang, benar nggak? Mamalia, binatang. Oke? Jadi kita ini disebut hayawan nafikun, binatang yang bisa berpikir. Binatang yang bisa berpikir. Makanya konteks Adam as a human ini adalah transisi dari suatu binatang yang dia memiliki resolusi berpikir yang berbeda gitu kira-kira. Jelas ya? Contoh. Pasangannya Adam itu Hawa, jangan lupa bu, Pak. Bukan istrinya, pasangan. Beda. Ya kalau dinarasiin dongeng Adam Hawa, jatuh terus bisa ketemu di Jabal, udahlah ya gitu. Ya itu boleh-boleh aja sih gitu. Tapi point of view-nya, nanti kalau mau pakai bahasa esensial yang agak lebih dalam, satu ya, saya masuk dulu. Salah satu makna Adam dari kata Adim itu artinya tanah. Jadi ini mau disebut sebagai konteks yang namanya human atau manusia yang diliputi dalam konteks yang namanya tanah. Kan ini juga bagian dari tanah gitu kira-kira. Makanya bahasa gampangnya tanah yang diberikan ruh. Jadi hidup. Karena semua bahan baku ujung-ujungnya kembali ke tanah. Nilainya, kesadaran pertama manusia sebagai khalifah, kesadaran tentang diri dan tanggung jawab. Jadi Adam adalah kesadaran ketika aku ada. Jadi ibu bapak kebanyakan binatang nggak ngerti kalau dirinya eksis gitu bu.
Kan pernah ada mirror test tuh. Begitu ada bayi ngelihat dirinya, nah. Itu salah satu esensi keadaman itu sadar kalau dirinya ada. Ibu bapak sadar nggak kalau dirinya ada? Oh, sadarnya kayak ragu-ragu ya, sadar gitu. Iya tuh, makanya tiap bangun tidur nyari diri nggak? Iya, begitu ngaca, wih, kaget nggak? Kaget rata-rata. Bukan gua nih, nah baru gua gitu. Sip ya, berarti ada eksistensial menyadari keberadaan diri gitu. Istilah gampangnya, Adam itu adalah hewan yang cerdas. Makanya dikasih pasangan namanya Hawa, Hawa itu nanti disebut nafs. Nafs itu pikiran, perasaan, emosi. Jadi disebut manas. Makanya nanti disebut hawa nafsu. Karena kalau kecerdasan tanpa hawa nafsu, nggak bisa creating something. Makanya Hawa bareng sama Adam. Sampai sini oke? Oke, berikutnya. Relevansi Adam adalah arketipe kesadaran diri dan pertobatan awal dari perjalanan spiritual manusia mengenal jatuh lalu bangkit. Di sini dia mulai bisa memberikan sebuah makna. Kenapa? Karena dilengkapi alat untuk memaknai namanya jiwa gitu. Jiwanya update gitu kira-kira. Jelas Ibu Bapak? Contoh, saya kasih contoh. Contoh. Ibu Bapak pernah merasa menderita nggak? Sering. Iya nggak apa-apa sih. Sering oke nggak apa-apa. Ya. Oke. Sekarang saya tanya. Penderitaan itu datangnya dari mana? Di mananya? Karena kita dianugerahi hawa. Kalau kita nggak punya hawa nafsu, ibu bapak nggak akan menderita. Tapi nggak beda jauh sama pohon dan binatang gitu. Pohon tuh nggak punya keinginan begitu tumbuh, udah aja tumbuh. Lihat kanannya lebih bagus, nggak pengen. Lihat ini lebih oke, nggak pengen. Udah aja gitu. Jadi kalau ngomongin ketertundukan sama semesta, pohon nggak ada yang ngalahin. Tetapi dia tidak bisa creating something gitu kira-kira. Oke sampai sini Bu Pak? Contoh. Kalau Adam itu adalah tanah, salah satu artinya dan kecerdasan, ini adalah daya hidup konteksnya kecerdasan. Satu hal Bu Pak. Sebelum Adam, yang diberikan Hawa, manusia tidak mengenal konsep masa depan dan masa lalu. Paham Bu? Maka Hawa ini adalah psychological kita, di mana Adam dan Hawa ini adalah sang kecerdasan, sang kesadaran yang diberikan jiwa sehingga kita punya pikiran, perasaan, emosi, sehingga kita punya memori. Akhirnya apa? Kita bisa ke masa lalu dan kita bisa menciptakan masa depan. Contoh. Ibu bapak, kalau kita janjian di Rumah Putih jam 10 ngomongin waktu nggak? Oke, itu waktu untuk janjian. Si waktu ini kira-kira kesepakatan nggak kira-kira? Iya dong. Disepakati hari ini jam 10. Semua punya jam tangan. Tetek jam 10 itu adalah waktu. Berarti waktu itu adalah kesepakatan. Secara janjian. Sekarang jam berapa Bu Pak? 10.40 anggap. Oke? Tapi kalau yang jawabnya di Papua beda nggak? Di Bali beda nggak? Berarti itu adalah sebuah kesepakatan. Sekarang saya tanya. Yang bahaya dari Hawa, dari jiwa, itu yang disebut waktu psikologis. Waktu psikologis. Psychological time. Contoh. Ibu bapak pernah nggak di dalam dirinya ada mindset, semoga nanti hidupnya lebih baik. Pernah nggak ada gitu? Pernah? Nanti itu kapan? Nah, betul nggak? Atau ibu bapak pernah nggak kejadiannya udah lama lewat, mampir ke memori itu, kejadiannya 10 tahun yang lalu, tapi nangisnya detik ini, pernah begitu nggak?
CLBK. CLBK sih benar. Oke? Nah, salah satu paradoksikal kita dikasih Hawa, kita bisa main ke masa lalu, kita bisa main ke masa depan, sehingga kita melupakan saat ini. Makanya muncullah dalam konteks Adam dan Hawa keinginan. Contoh ya, ibu bapak maaf nih. Sehari-hari kira-kira ibu bapak lebih sering di masa depan, di masa lalu, atau di masa sekarang? Hah? Sehari-hari nih. Ada nggak yang bangun tidur langsung mikir, aduh gitu. Oke? Jadi satu bu, Pak. Penderitaan terjadi karena kita kabur dari sekarang. Titik. Udah. Oke? Karena di sekarang, di titik ini, di titik now, itu adalah ruang bebas penderitaan. Oke? Sok, sekarang renungin yang menderita. Aku tuh, nah udah, pasti ke belakang. Betul nggak? Atau, aduh nanti, nah pasti ke masa depan. Makanya, nanti kalau kita bahas lebih dalam konteks hidup dan mati, ibu bapak mohon maaf ya. Saat kita ada di masa lalu, dan saat kita ada di masa depan, dua-duanya zona mati, bu, pak. Jadi orang yang hidup hanyalah orang yang sedang ada di sekarang. Ini kan ibu bapak wajahnya kayak merhatiin saya ngomong ya. Kayak. Tapi di dalam gitu nggak? Benar nggak? Iya. Makanya oke nggak? Nah gitu nggak apa-apa juga sih. Nggak apa-apa. Betul nggak bu pak? Dan itu tanpa disadari, ini magnetnya kencang banget gitu. Distraksi gitu. Jadi kalau pengen, ibu bapak maaf ya, the true happiness itu hanya terjadi di sini sekarang saat ini. Saya mau nanya ibu bapak, sekarang ibu bapak punya masalah nggak? Sekarang banget, nggak ada. Nah beres sekarang, oh ada ya, kembali ke masa lalu. Betul nggak bu pak? Jadi masalah ada kalau dipikirin. Kalau nggak dipikirin, nggak ada. EGP bener. Maksud saya, inilah nanti pembelajaran ketika Dam, jangan makan buah huldi. Artinya apa? Ada kata jangan berarti punya keinginan nggak kira-kira? Iya. Iblis masuk nggak? Dam, buah huldi ya, ini nanti begini, nanti. Jadi iblis menjual masa depan nggak kira-kira? Iya, makanya itu pasti janji-janji setan gitu bu. Janji-janji surga gitu. Dam kalau ini gini, ini gini, ini gini, ini gini, ini gini, ini gini. Dan tiap detik ibu bapak merasakan nggak ada yang bisik-bisik gitu? Iya. Itu yang disebut yuwas, wisufi, sudur, rinas. Dan bisikan-bisikan itu rata-rata masa depan, masa lalu. Yes. Saat kita di saat ini perencanaan masa depan, oke, tapi jangan hidup di masa depan. Contoh, rencana tahun depan mau bikin ini, mau bikin ini, mau bikin ini, mau bikin ini. That's it. Planning. Tapi kita hidup di sekarang. Saat kita hidup di masa depan, hidup di konteks hasil, saat ini jadi lupa banyak hal yang tidak disyukuri dan dinikmati gitu. Akhirnya, aduh belum ya, aduh gimana nanti ya, aduh gimana. Akhirnya hidup di masa depan gitu kira-kira. Ibu bapak saya ngomong gini bukan berarti masa depan masa bodoh. Bukan. Make a good planning, yes. Tapi biarkan itu di masa depan dan alirkan ke rencana itu gitu. Sampai sini oke bu? Oke. Ada prosesnya kan untuk mencapai what we plan gitu. Betul. Berarti fokus kita di hasilnya atau di prosesnya? Di proses. Saat fokus ke hasil, siap-siap kecewa. Contoh, planning mau jualan laku 100. 100 planning atau kenyataan? Begitu lakunya 5, kecewa nggak?
Berarti orang kecewa karena dia hidup di 100 di masa depan. Gitu. Sampai sini oke? Oke. Planning sama expectation gitu. Di dalam planning pasti ada ekspektasi nggak? Pasti, tapi jangan dihidupkan gitu. Contoh. Ibu bapak, kalau kita mau menyerahkan hasil dalam tanda petik ikhlas, kira-kira planning dulu, kerjain baru ikhlas, atau mending ikhlas sejak awal? Hah? Kerjain dulu, baru ikhlas. Berarti jangan-jangan kerjanya nggak ikhlas dong? Betul nggak? Rata-rata planning gini, udah hasilnya kita pasrahkan, gitu nggak kira-kira? Kalau dari awal hasilnya saya pasrahkan, semua prosesnya pasti mengalir, gitu kira-kira. Sampai sini oke Bu, Pak? Sip ya? Sip. Jadi maksud saya, kita ini adalah Adam yang tiap hari berantem sama Hawa, gitu maksudnya. Hawanya hawa nafsu, Adamnya itu kesadarannya gitu. Contoh, begitu ngelihat misalkan, aduh kayaknya pengen nolong deh, Z. Bisik, "Shh, kalau nolong uang kamu jadi kurang," misalnya. Ada begitu-begitu nggak? Kayaknya aku harus maafin dia deh. "Shh, dia kan lebih muda," misalnya. Itu selalu terjadi nggak kira-kira? Selalu. Kenapa? Karena si kesadaran kecerdasan ini diberikan tandem yang namanya hawa nafsu gitu. Oke Bu, Pak? Nah, biar seimbang nanti nomor 2. Namanya Idris. Tenang. Nanti ke situ, tenang. Oke ya. Tapi kita paham dulu. Gampangannya gini. Adam adalah kesadaran. Hawa itu adalah pikiran. Adam apa Bu, Pak? Hawa itu pikiran. Ibu Bapak saya mau nanya. Maaf ya. Ibu Bapak termasuk orang yang banyak pikiran nggak? Hah? Banyak pikiran, betul? Sekarang saya tanya. Kalau banyak pikiran berarti pikirannya banyak. Saya minta tolong Ibu Bapak detik ini tolong pikirkan 2 hal sekaligus. Bisa nggak? Bisa nggak? Detik ini mikirin 2 hal sekaligus. Gak bisa. Berarti pikiran banyak nggak? Ayo. Sekarang kan suka ngomong, aduh aku tuh banyak pikiran. Lah, disuruh 2 aja detik ini nggak bisa kok. Betul nggak? Berarti bukan pikiran yang banyak, tetapi kesadaran yang selalu berselancar di antara pikiran. Contoh. Saya ulang dulu dikit ya. Ibu bapak pikiran itu sequence datangnya. Pikiran A, pikiran B, pikiran C, pikiran D, pikiran E, pikiran F, dan tak terhingga. Jadi sequence-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita nggak bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nggak bisa. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu kira-kira. Sampai sini oke? Berarti orang yang ngomong banyak pikiran, bukan pikirannya banyak, tapi kesadarannya tuh cepat banget. Gitu loh. Sampai sini oke? Berarti orang yang banyak pikiran, yang kita sebut banyak pikiran, orang yang kesadarannya nggak bisa mampir di satu pikiran dalam durasi yang lama. Pindah-pindah. Jadi lagi belajar, ini misalnya ruangan belajar di nomor 5 nih. Ini ruangan 99 kemarin hari belanja nasional misalnya. Apapun lah. Ini ruangan marah, ini ruangan benci, ini ruangan dengki, ini ruangan khawatir. Misalkan, Ibu Bapak ngomong-ngomong ya, 1 dari 7 emosinya manusia, yang happy cuma 1, sisanya nggak happy, Bu, Pak. Jadi memang manusia cenderung memang susah bahagia sih. Nah, nggak apa-apa gitu. Karena dalam di tabel emosinya Plutchik, dia ngebedah emosi, happy-nya 1, sisanya nggak happy gitu. Jadi emosi negatif cenderung lebih rentan daripada emosi positif gitu kira-kira. Oke ya, dah. Adam ini sih kesadarannya nih, ini Hawa di sini. Ini nggak bisa pisah nih.
Jadi kalau sekarang ibu bapak lagi belajar, kesadarannya lagi di kamar belajar. Set ke kamar belajar aja udah. Tapi pertanyaannya betah berapa lama di sini gitu? Betul nggak? Si yang lain bisik-bisik nggak? Sini, gitu nggak kira-kira? Nah, jadi di kamar belajar 25, ibu bapak maaf ya, penelitian terakhir manusia, gini, saat kesadaran berada di kamar Hawa dalam jangka waktu yang lama, itu namanya fokus. Dalam bahasa sholatnya disebut khusyuk. Karena kalau kita tidak melatih si Adam ada di kamar Hawa dalam jangka waktu yang panjang, kita akan terombang-ambing di kamar-kamar yang lain gitu kira-kira. Makanya jadi nggak fokus. Dan mohon maaf nih, ketidakfokusan akan membuat kita tidak berdiri pada kesadaran. Itulah yang disebut dengan yang namanya penderitaan. Jadi ibu bapak, orang yang fokus jauh lebih tidak menderita. Kenapa? Begitu lagi diam, set ke kamar masa lalu. Eits, ke tengah lagi. Lagi diam ke kamar masa depan. Eits, ke tengah lagi. Sadar kalau kesadarannya lagi mampir di masa lalu, di masa depan, di kamar-kamar yang lainnya. Oke bu? Berarti disuruh balik nggak? Disuruh balik ke titik tengah nggak? Itulah namanya taubat gitu. Taubatan itu adalah kembali ke titik tengah. Makanya ceritanya Adam ini kaitannya sama taubat gitu. Begitu melakukan kesalahan, oh iya ya, lagi di kamar ini. Udah, balik aja ke tengah. Udah, balik aja ke tengah. Oke bu, Pak? Oke. Sip ya? Dan penelitian terakhir, manusia bisa fokus maksimal di era modern ini 8 detik, Bu, Pak. Iya. Duduk baru 3 detik, tangan udah pengen buka WhatsApp lah, udah pengen inilah, habis ginilah. Udah distraksi banget ini. Sekarang pertanyaannya, kalau si kesadaran tidak utuh di satu kamar dalam waktu yang panjang, berarti tingkat fokus untuk hadir utuh di sini saat ini kecil gitu intinya. Sampai sini oke? Oke? Ibu bapak per detik ini merasakan nggak Adam yang bermain-main di ruang Hawa? Ya? Duduk merhatiin, oh Adam tuh gitu. Nggak sadar nih, aduh gimana ya, balik lagi ke tengah gitu. Ada gitu-gitunya nggak? Karena terbiasa. Kita terbiasa mengikuti alurnya Hawa, sehingga kesadarannya nggak punya power gitu. Contoh. Nih ya contoh. Punten pisan. Ibu bapak kalau lagi sedih, ingat, aku nggak pernah sedih. Adam tuh nggak pernah sedih. Artinya, aku bukan pikiranku. Oke bu? Aku bukan pikiranku. Karena pikiranku hanyalah alat untuk aku bisa hidup. Contoh. Waktu kita sedih, berarti Adam, kesadaran, lagi mampir di ruangan sedih. Akunya sedih nggak? Enggak. Tapi karena nggak sadar, bilang, aku sedih. Karena si aku itu sesuatu yang nggak pernah berubah-berubah. 10 menit dapat good news, pindah ke kamar happy. Ibu bapak pernah nggak bangun tidur happy, lihat berita jadi sedih? Pernah nggak? Saya mau nanya, ibu bapak tuh yang happy atau yang sedih? Bukan dua-duanya. Karena happy dan sedih hanya menu situasi harian. Jadi netral. Karena kita semua adalah si Adam ini, si kesadaran ini, yang sedang mampir-mampir ke ruangan-ruangan Hawa gitu kira-kira. Makanya pasangan. Ulang. Berarti happy atau bahagia itu apabila kita tidak punya keinginan. Salah satunya. Dan stay di ruangan happy dalam sudut jangka waktu yang panjang. Gitu. Punya keinginan. Ya. Karena ibu bapak di titik happy di titik sekarang nggak pengen apa-apa loh. Udah. Tapi di titik tengahnya mungkin cuma 2 detik, 3 detik nggak apa-apa juga.
Langsung lagi nggak apa-apa sih gitu misalnya. Makanya dalam tradisi Islam 5 kali sehari disuruh ke titik tengah gitu loh Bu. So kamu dari bangun tidur ya sibuk gini. Allahu Akbar, that's it. Ihdina siratal mustaqim. Ihdina siratal mustaqim. Harapannya selesai sholat salam kanan salam kiri, tengah damai, that's it. Abis gitu chaos lagi, nggak apa-apa. Bolak balik tengah, bolak balik tengah, gitu kira-kira. Itu kan kalau lagi sadar, waktu kita tidur kan, Ya, kesadaran Adam dan Hawa. ya, Tapi waktu tiba-tiba malam bangun, itu keluar tuh semua. ya. Kenapa kalau bangun itu si kiri kanan itu tiba-tiba keluar dipisahin jam 2 jam 3 kali. Waktu bangun, Tiba-tiba bangun langsung kepikiran itu. betul. Gini, Waktu tidur tuh bisa plus. ya, gini. Waktu ibu bapak tidur, hawanya lagi idle, off. Hawa tuh, jiwa tuh waktu kita bobo, idle. Off dulu gitu. Maka ketika jiwanya off, kalau tidurnya oke, dia nggak akan mimpi buruk gitu misalnya. Tapi kalau misalnya memang jiwanya gejolaknya kencang banget nih, itu pasti dia akan hadir dalam mimpi misalnya. Oke? Jadi tidur itu salah satu mengistirahatkan jiwa. Jadi waktu ibu bapak bangun lagi, jiwa on lagi nggak kira-kira? Gejolak lagi. Nah, kenapa jiwa bergejolak? Kita jarang ngelatih kesadaran untuk di tengah. Udah gitu aja. Contoh. Coba ya, ulang. Ibu bapak ini oke? Sip ya? Oke, jadi sekali lagi kalau ngomongin Adam Hawa, bukan Adam Hawa dulu. Bukan. Proses tiap detik nih Adam Hawa lagi melakukan interaksi ini. Contoh, coba saya mau nanya. Waktu ibu bapak sedih, apa yang sedang terjadi? Waktu sedih, pernah sedih kan? Apa yang sedang terjadi? Adam lagi di kamar sedih. Oke? Pertanyaan saya, kalau sadar si Adam lagi di kamar sedih, detik itu ibu bapak pindahin kamar ke kamar happy lagi bisa nggak? Nah, gitu. Kenapa? Nah, sudah kekunci. Padahal setiap kamar Hawa nggak ada kuncinya, Bu. Iya. Kebuka. Cuman kalau pernah ngelihat penjara gitu ya, penjara yang pintunya kebuka, tapi dia diam aja di sini. Bahkan dia nggak mau melampaui itu karena kenapa? Aku udah ada di titik nyaman Hawa di level ini, ya udah. Itu namanya kecanduan menderita gitu kira-kira. Drama. Oke Bu Pak. Jadi punten mohon maaf ya. Aduh ini kita perlu ngerti sih. Dalam setiap detik kita bisa merubah apa yang terjadi pada diri kita nggak sebenarnya? Nah gitu. Sip. Karena kapanpun dimanapun lagi, misal ngelihat orang nyebelin banget, lagi di kamar nyebelin, udah balik ke tengah, beres. Betul nggak Bu Pak? Tapi karena begitu masuk pikiran datang, nah itulah kenapa ibu bapak please latihan jangan login ke pikiran-pikiran yang kurang menguntungkan, jangan login. Karena bisikannya pasti terus ada. Ada. Ibu bapak jangan lupa ya. Salah satu sifatnya jiwa, ingat baik-baik, tukang ngarang, Bu. Pak, udah gitu aja. Tukang apa, Bu, Pak? Jadi begitu ibu bapak ngelihat, dia pasti mau ngarang gitu. Dia tuh gini, gitu kira-kira. Sip ya? Berarti karangan jiwa kenyataan bukan kira-kira? Enggak. Itu karangan kita. Oke? Sip. Makanya di level takwa kenapa dilatih untuk memaafkan? Karena hanya orang yang punya permaafan bukan tingkat tinggi sih, yang terlatih memaafkanlah. Begitu dia ke kamar benci, dalam beberapa second setek kedamaian lagi. Udah. Jadi bukan gak benci, bukan Bu, Pak. Bukan gak marah, bukan. Tapi aku tahu kalau di kamar ini lebih lama merugikan, aku gak mau lama-lama. Jadi waktu marah, sadar di kamar marah, begitu beres, balik lagi ke tengah gitu.
Sampai sini oke Bu, Pak? Oke. Sip? Sip. Paham ya? Nah, jadi pulang dari sini, apapun yang kejadian Ibu Bapak, coba tolong dianalisa dulu. Kesel. Aduh lagi di ruang kesel. Udah sadar aku lagi di ruang kesel. Udah bagus banget Bu, Pak. Kenapa? Saat kita sadar ada di ruangan mana, kita bisa menghentikan dulu respon untuk melakukan apapun Bu, Pak. Karena rata-rata nggak sadar kamar langsung ngomong. Nggak sadar kamar langsung posting. Nggak sadar kamar langsung ngomel. Gitu. Oke Bu, Pak? Oke. Sip ya? Ibu boleh saya kasih PR nggak? Boleh. Boleh ya? 2 minggu lagi kita akan sedikit self-test ya. Supaya kita ngerti. Satu aja PR-nya. 30 hari belakangan ini, kamar apa yang sering Ibu Bapak kunjungi? Coba telaah. Iya, 30 hari belakangan ini, kamar apa yang sering dikunjungi? Misalnya, kesal sama orang itu, kesal sama masa ini, kesal sama itu. Pokoknya kamar yang sering dikunjungi, ingat-ingat apa? Kenapa? Karena kamar yang sering dikunjungi adalah kamar yang perlu perhatian khusus. Perlu disembuhkan. Oke Bu, Pak? Sip ya? Jadi kita pikiran atau kesadaran? Kesadaran. Yang bisa menggunakan Jadi kita adalah Adam yang dilengkapi oleh Hawa. Oke? Oke. Sip. Jadi ini bisa terpisah nggak? Nggak bisa. Ini bukan suami istri, ingat bukan. Bukan Pak Adam, Bu Hawa, bukan. Tapi ini pasangan. Sip ya? Paham ya? Dah. Nah, pertanyaan. 1 ya. Duh hari ini kayaknya nggak beres nih. Ibu Bapak kita spending time di sini boleh? Nggak harus beres nggak apa-apa ya. Tapi nanti Ibu Bapak bisa baca-baca dulu untuk referensi nanti saya habis ini saya kirim. Nah, pertanyaan. Hawa yang udah terjadi itu akan menjadi habits. Oke? Yang namanya habits Ibu Bapak, maaf ya. Tubuh lebih pintar dari pikiran. Maka kalau dalam bahasanya Joe Dispenza dia bilang, body become the mind. Maka tubuh lebih gerak duluan sebelum mikir. Pernah gak gitu Bu, Pak? Pokoknya ngerjain dulu, marah dulu, apa dan lain-lain, belakangan baru, iya ya gitu. Pernah gitu gak? Nah, kenapa? Karena si Hawa menguasai Adam. Berarti Adam harus berlatih gak kira-kira? Makanya latihan yang nomor 2, latihan belajar bahasa Arabnya tadarus. Suka tadarus Ibu Bapak pernah dengar? Tadarusannya gitu. Maka tadarus inti bahasanya namanya Idris gitu. Kedua. Makanya abis Adam apa? Idris. Jadi bukan Bapak Adam, keluar Bapak Idris. Bukan. Ya boleh aja sih, kalau gitu gak apa-apa sih. Tapi poinnya, yuk kita masuk. Idris, makna kata dari kata darosa, belajar atau meneliti, ilmu dan perenungan mencari makna terdalam kehidupan, relevansinya adalah melambangkan kebangkitan akal dan pencarian intelektual dalam spiritualitas. Berarti orang yang mengidriskan diri tidak dikuasai oleh hawa nafsu, tapi dikuasai oleh kesadaran. Ibu Bapak saya ulang-ulang ya, 98% keseharian kita dikuasai oleh hawa. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Betul nggak? Maka kebiasaan itu udah deh. Makanya kalau kita mau berubah, bahasanya breaking old habits. Kalau habit selama tidak dirubah, jangan harap hasilnya beda, nggak mungkin. Dan aduh Ibu Bapak mohon maaf banget ya, kira-kira usia di atas 40 tahun memang rada susah sih, memang. Nah, memang gitu. Oh ini om belum lah, ini kan Z ya kita ya. Gen Z. Iya, kenapa?
Karena setelah 40-50 tahun ke atas, program hawanya mengental. Kuat banget gitu. Kadang-kadang ya ibu bapak maaf banget ya, begitu datang ke taklim, ke pengajian, ke kelas kesadaran, otak atau ininya udah pengen berubah banget. That's it, pokoknya aku pengen lebih diam, pengen lebih memaafkan. Tapi program bencinya udah diinstal 50 tahun gitu. Jadi konflik. Dalamannya pengen memaafkan, tapi automatization tubuhnya nggak memaafkan gitu. Perang gitu. Nah itu yang disebut perang Badar, Bu. Iya. Perang Badar, perang tertinggi. Kenapa Nabi Muhammad bilang, waktu para sahabat selesai perang Badar, what next gitulah kira-kira. Kita akan masuk ke perang yang lebih besar. Buset dah, emang tadi nggak besar? Bukan. Perang yang terbesar adalah melawan hawa nafsu. Jadi ibu bapak, perang terbesar dalam hidup merubah kebiasaan. Itu intinya. Karena once si habits ini nggak dirubah, hawa pasti menang terus gitu. Oke? Sip. Jadi Adam Hawa perlu belajar. Ibu bapak kalau secara fungsi, sekarang kefungsian Idrisnya ibu bapak lagi ada nggak ada sekarang di sini? Sip. Kita lagi mengidris bareng gitu kira-kira. Nah, untuk saat ini. Makanya saat ini nggak terlalu banyak di kamar marah, benci, nggak terlalu banyak di kamar khawatir. Kenapa? Semuanya fade away. Bukan nggak ada, tapi ketutup. Nah pulang dari sini ibu bapak sedih lagi mah nggak apa-apa juga sih. Sedih lagi, marah lagi nggak apa-apa. Ya, karena ruangan belajarnya udah beres gitu kira-kira. Nggak apa-apa gitu. Tetapi mendapatkan insight baru gitu. Oh ternyata ya. Oh ternyata ya gitu. Oke? Nah yang ketiga, setelah masuk ke fase Idris, ini 1, ini 2. Makna dari kata Nuh atau kata Naha itu artinya menangis dan meratapi. Oke? Nilai kesabaran dan penyelamatan suatu kebenaran di tengah badai kebohongan, relevansinya adalah arketipe aktivis dan pembaru di zaman penuh dengan dekadensi moral. Ini konteksnya adalah saat kita mau merubah konteks apapun pasti melalui yang namanya jalur penderitaan. Itu namanya Nuh. Karena saat kita mulai menyadari bahwa ibu bapak maaf ya, susah banget merubah kebiasaan kalau kita tidak melakukan yang namanya latihan tuh nggak bisa. Ya, jadi kalau kita mau ngomongin hal tertinggi, terberat dalam kehidupan apa? Merubah kebiasaan lamaku. Jadi perlu mengalami apa? Penderitaan, ketakutan. Makanya di Al-Baqarah 155, kamu akan mendapatkan sedikit cobaan, kekurangan harta, buah-buahan dan lain-lain. Kenapa? Disitulah proses dalam kehidupan kita yang akan pasti terjadi gitu. Jadi fase Nuh pasti terjadi nggak Bu Pak? Pasti, nggak mungkin manusia nggak ada fase sedihnya tuh nggak mungkin. Jadi ibu bapak, sedih adalah bagian dari hidup kita. Jadi sedih adalah bagian menu dari hidup kita. Kalau lagi datang, diterima aja. Karena kenapa ibu bapak? Maaf ya, maaf banget. Orang yang nggak sadar dirinya sedih, takut, dirinya sakit, cenderung itu akan susah untuk sehat gitu kira-kira. Makanya jadi pretending, pura-pura. Kamu oke? I'm okay. Nah, tapi I'm okay-nya gitu, I'm okay. Nah beda Bu Pak ya. I'm okay-nya juga udah beda. Nah, kamu mau gimana? Fine. Nah fine-nya juga beda deh. Fine. Nah, fine sih, tapi beda nanti konflik sama di sini gitu. Sip ya? Paham ya? Jadi Nuh itu adalah, makanya digambarkan dengan banjir besar gitu Bu. Digambarkan dengan bahtera gitu. Dan Nuh itu kadang-kadang juga suatu pemahaman bahwa boleh jadi kita meyakini sesuatu yang orang lain nggak meyakini kita melakukan apapun. Contoh-contoh. Nuh waktu bikin kapal di laut di gunung, ngapain sih gitu? Dinyinyirin nggak Bu Pak? Tapi dia yakin nggak dengan beliefnya? Yakin. Sip ya?
Ya. Jadi ibu bapak kalau ada orang yang nyinyir apa, wah, no. Nggak tahu, gue lagi bikin kapal di lautan, tenang, nanti kamu juga ngerti gitu. Kapal jadi nggak ada air. Iya, lu ibu bapak kan nggak masuk akal ya bikin kapal di gunung, ngapain? Gitu nggak kira-kira? Iya, tapi jangan lupa, karena Nuh itu kesedihan, sorry to say, ini mau gimana pun, maaf ya nggak bisa lepas. Penderitaan terdalamnya selalu dari pasangan dan anak, udah nggak ada lagi. Bisnis. Betul nggak? Karena Nuh pasangannya rese, anaknya rese. Iya bu pak, sampai Nuh di 1145 ditegur sama Tuhan. Nuh ngapain ngedoain anaknya, kan anaknya emang nggak mau. Oh iya ya, katanya. Sip ya. Ya. Jadi ibu bapak kalau lagi ada sesuatu sama orang-orang terdekat, itulah bahtera Nuh, gitu kira-kira. Bahteranya di situ. Sip. Oke. Jadi ulang, Adam kesadaran, Hawa pikiran, anggapnya gitu gampangannya. Perlu belajar dan akan melalui kesedihan demi kesedihan. Dah aja. Oke. Nah, ini menarik bu, pak. Tidak ada ruang pembelajaran kecuali di tempat yang kita nggak suka. Nggak ada. Nah, maka kalau sudah melampaui, contoh-contoh ibu bapak. Surat 93 ayat 7 ada kalimat gini. 93 tuh apa ya? Duha ayat 7. Kalimatnya gini. Dan dia mendapatimu bingung, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, maka kelak akan mendapatkan petunjuk. Kelak akan mendapat apa? Berarti petunjuk datang setelah apa? Nah, gitu. Berarti kita perlu mengalami kebingungan nggak? Untuk mendapatkan, nah gitu. Jadi ibu bapak kalau sekarang lagi menghadapi kebingungan, tolong sadari sebentar lagi petunjuk akan datang. Berarti masalah, kebingungan, problem, kesedihan, jembatan menuju petunjuk. Jangan berhenti gitu maksudnya. Jelas ya? Bingung yang agak lama, jangan juga sih. Jangan kelamaan. Contoh ya. Saya balik dulu ke gerak-geriknya Hawa. Gimana Pak? Nah justru petunjuk datang setelah bingungnya dilampaui. Iya, jadi kalau lagi bingung jangan mundur. Kebingungan, that's it. Mindsetnya petunjuk mau datang nih. Gitu. Karena di balik kebingungan, disitulah nyumputnya si petunjuk. Nyebelin sih memang ya. Ada aja tuh ya gitu ya. Contoh. Ibu bapak tolong disadari, semua Nuh yang terjadi pada diri kita, cuman satu aja, aku tidak menginginkan situasi ini. Aku tidak menginginkan situasi ini. Tubuhnya ada di sini, tapi pengennya nggak di sini. Itu namanya Nuh. Contoh ginilah. Di depan ada tempe, pengennya wagyu gitu kira-kira. Tempe lagi. Kenapa enak lihat di tetangga wagyu lah steak gitu. Berarti balik lagi dia tidak menerima sekarang di sini saat ini. Coba ibu bapak renungin aja. Semua penderitaan karena aku nggak mau gini. Padahal yang terjadinya gini. Berarti waktu aku nggak mau gini, lagi ke masa depan nggak kira-kira? Mati tadi. Dah diterima lagi. Jadi ibu bapak nanti kita ngerti ya, kita tuh hidup mati. Bukan urusan hidup mati ini, bukan. Tapi hidup mati adalah masa depan, masa lalu, sekarang. Masa depan, masa lalu, sekarang. Orang yang banyak di masa depan, ini saya langsung ke ujung-ujung dikit aja, ini seru soalnya. Titik hidup itu hanyalah welas asih. Kasih sayang. Dan kasih sayang itu adalah fungsional dari Isa atau Yesus. Makanya Isa bisa membangkitkan orang mati. Dia bukan datang ke tanah kusir pada hidup semua, bukan.
Ini kapan ya? Tapi kemarin lucu ya waktu demo ya, turunkan Nabi Isa katanya Bapak ya bagus saya itu ya. Itu saking hopeless ya. Udah kalau Isa turun kan kiamat gitu ya maksudnya ya. Tapi kalau kita ngerti kiamat di sini bukan hancur, bukan. Kiamat itu artinya bangkit dari kegelapan masa lalu dan masa depan, itu adalah kiamat gitu kira-kira. Paham Bu, Pak? Contoh. Saat kita lagi ada di kegelapan, mikirnya itu terus, menderitanya itu terus, tiba-tiba ketemu link, webinar, Zoom, ketemu buku, yang begitu baca, merubah mindset. Kira-kira ada yang bangkit nggak Bu, Pak? Itu namanya kiamat. Itu Isa turun tuh. Kenapa? Dia lagi hadir di titik tengah. Dan dia baru sadar, ya ampun ternyata selama ini saya hidup di masa lalu. Ibu ingat gak waktu saya pernah cerita, ada orang 90 tahun meninggal dikubur. Tapi udah mati dari 50 tahun yang lalu. Kenapa? Dari umur 40 tahunnya dia, aduh nanti gimana, aduh dulu, aduh nanti gimana, aduh dulu. 90 baru mati gitu misalnya. Jadi tubuh fisiknya dikubur di umur 90, tapi dia matinya udah lama gitu. Jelas Bu, Pak? Makanya nanti Quran ngomong, kamu tuh hidup nggak lama loh. Kenapa? Karena orang yang di titik tengah hidupnya di sini emang nggak banyak gitu kira-kira. Jadi Bu Bapak begitu mulai mikir masa lalu, mati gitu Bu Bapak. Iya ini buat ingat-ingat gitu. Oh lagi mati barusannya, hidup mah ini sekarang. Benar. Ibu Bapak ngomong-ngomong ya, saya mau cerita secara jujur, subjektif. Lagi ngomong, lagi cerita, lagi nulis, ini hidup banget. Kenapa? Detik ini saya nggak pernah punya waktu untuk ke masa depan, ke masa lalu. So, saya lagi gini tuh lagi hidup banget gitu. Ya jam 12-an mati sih, nanti setengah 1. Nanti syuting hidup lagi gitu. Jadi gap-gapnya ada mati-matinya hari-hari gitu. Paham ya Ibu Bapak ya? Sip ya? Jadi kalau bahasa Quran, kamu kebanyakan matinya paham ya? Bukan mati tanah kusir, bukan. Saat di masa lalu, di masa depan, means itu lagi mati. Satu lagi aja diksinya. Simpelnya gini Bu, Pak. Ibu Bapak pernah doa gini gak? Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Begitu? Ya, itu doa yang bagus banget, tetapi mohon dimengerti bahwa dunia dan akhirat itu bukan urusan geografis. Saat di masa lalu dunia, di masa depan dunia, akhirat itu sekarang. Aduh dunia, akhirat, ke depan. Jadi maaf ya, kalau orang nyinyir ke tetangganya, duniawi banget ya, mobilnya banyak, rumahnya bagus, belum tentu. Saat orang ini punya mobil, punya rumah, dan mobil rumahnya tidak membuat dia ke masa lalu, ke masa depan, maka barang-barangnya tidak membuat dia menjadi duniawi. Karena kenapa? Ya, punya mobil. Contoh, waktu kita bahas Bu, Pak, sebelum punya Harley, tidur nyenyak Bu, Pak. Begitu punya Harley, jam 1 bangun, ada nggak? Oh ada, udah tidur lagi. Jam 3 bangun, ada nggak? Oh ada, tidur lagi. Baru hari pertama beli Lamborghini diparkir, bolak-balik dari mall. Baret nggak? Udah balik lagi ke mall. Nah itu namanya dunia. Ya, kenapa? Dia terombang-ambing oleh masa depan dan masa lalu. Oh saya Ibu Bapak ya, ini suka dijadiin alasan-alasan religius Bu Bapak. Nggak apa-apa lah di dunia masa sengsara, yang penting nanti di akhirat. Nggak bisa. Betul nggak? Sok saya mau nanya Ibu Bapak, maaf ya. Kalau pakai rada konvensional thinking, punten mohon maaf nih. Akhirat selalu digambarkan nanti nggak? Ya benar nggak? Nanti. Sekarang saya tanya, nanti itu anggap aja buahnya. Berarti sekarang menanam. Betul? Sekarang saya tanya, buah tergantung cara nanam atau nanam menentukan buah? Apa yang aku tanam akan berbuah. Jadi sekarang saya tanya, yang primer dunia atau akhirat? Bingung nih. Yang primer dunia. Karena akhirat itu impact hasilnya.
Jadi kalau ada kata, di dunia nggak apa-apa lah, kere lah gini, yang penting nanti di akhir, lebih kere lagi pasti. Orang nggak ngapa-ngapain sekarang. Betul nggak Bu, Pak? Ya gitu sih, cuman ya udahlah. Itu nyinyir-nyinyir religius tuh kayak gitu Bu, Pak. Ini orang duniawi banget ya, nanti lihat di akhirat. Nah ya sama, gitu. Sip ya, dapat ya? Oke, jadi sekali lagi, Adam, kesadaran, pikiran, belajar. Jadi makanya belajar itu keniscayaan Bu, Pak. Makanya Nabi Muhammad selalu ngingetin belajarlah dari buayan sampai liang lahat. Jangan berhenti Idris dalam hidup gitu. Nah, makin banyak belajar, makin banyak yang dilepasin nanti. Ibu bapak kalau udah melekat banget dilepasin sedih banget. Udah ngelekat dilepasin sedih banget. Makanya Nuh nggak tanggung-tanggung. Nuh, istri sama anakmu lepasin. Kenapa? Itu ngeberatin gitu kira-kira. Sip ya? Oke ya. Yang dilepasin kemelekatannya ya ibu bapak, hati-hati. Nih salah dengar ya, awas bahaya. Saya mau Nuh gitu. Pulang, lepas. Bukan. Bukan. Nah, dari fase struggling ini, di surat 45 ayat 20 ada kata-kata. Hadza baso irulinas wahuda warohmah. Di situ ada kata-kata hudan, hudalinas. Hud artinya adalah enlightenment. Petunjuk. Jadi makna hud itu adalah menuntun kepada kebaruan, nilainya keberanian moral, menyuruh pada jalan yang lurus tengah, dan relevansinya melambangkan konteksnya adalah bagaimana kita mendapatkan sebuah petunjuk. Jadi petunjuk akan datang setelah melampaui penderitaan. Dah, Bu. Jadi nanti kita merubah mindset. Begitu ada hal yang kita nggak suka, that's it. New enlighten nih. Begitu kita datang lagi, oke. Kenapa? Karena sesuatu yang datang pasti mau mengajarkan sesuatu gitu. Jelas ya? Jadi punten-punten ibu bapak, sampai detik ini aja, Adam sampai Hud bekerja nggak detik ini? Iya. Kesadaran kerja, pikiran, belajar, kita lagi belajar. Aduh iya ya, mundur, pulang, that's it, gitu. Dapat sebuah enlighten. Nah, jiwa yang enlighten salah satu makna lainnya disebut Buddha. Jadi Buddha itu artinya orang yang tercerahkan. Awas ya, Buddha bukan nama orang, bukan. Namanya Siddhartha. Dia seseorang yang Buddha. Dia yang mendapatkan hud, dia yang mendapatkan pencerahan. Oke Bu, Pak? Berarti dalam kurun waktu ini ada hud-hud yang terjadi nggak kira-kira? Nah, ada enlighten lagi, enlighten lagi, enlighten lagi. Kenapa coba? Karena kita semua datang ke sini tanpa paksaan, tanpa ketakutan, dan mengizinkan dirinya untuk terhubung gitu. Makanya pengizinan itu, aduh Bu, Pak. Aduh, itu perlu banget. Kenapa? Karena rata-rata orang beribadah didorongnya oleh ketakutan gitu kira-kira. Bukan oleh kesadaran. Karena memang society-nya ada di situ. Ya. Dah. Nah, kalau udah dapat petunjuk, baru deh jadi orang soleh. Soleh, ingat, artinya proper. Tepat guna. Contoh. Soleh itu artinya kebaikan atau kemaslahatan, nilai keseimbangan ekologis dan sosial, memperingatkan agar tidak merusak bumi, salah satunya simbol dan aktivitas dalam konteks yang namanya tanggung jawab sosial. Jadi waktu kita beramal soleh, aku tahu takaranku, aku tahu apa yang perlu aku lakukan di saat ini. Sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Jelas ya? Jadi beramal soleh itu artinya proper. Saya selalu kasih contoh gini Ibu Bapak. Kalau ada orang jatuh ke sumur, berbuat baik kasih 500.000. Nggak soleh namanya. Dia lagi nggak butuh uang. Dia butuh tali, butuh tangan. Jelas ya? Jadi orang yang soleh, maaf ya, soleh nggak ada kaitannya sama looks. Nggak ada Bu. Ih soleh ya pakai baju takwa misalnya. Ih belum tentu.
Belum tentu. Ingat ya, soleh itu proper. Contoh, keundangan pakai batik, soleh nggak? Soleh. Ke pantai pakai bikini, soleh nggak? Nah gitu. Keundangan pakai bikini, nah gitu. Nah ini buat yang nggak ngerti langsung pikirin, oh berarti pakai bikini soleh dong? Bukan. Ini yang nggak ngerti bahaya nih. Paham ya? Dia tepat guna gitu. Tepat guna. Dan semuanya dalam takaran yang pas. Itu yang disebut dengan yang namanya beramal soleh. Ibu bapak mohon maaf loh ya. Kita kadang-kadang ngerasa sedekah berbuat baik tapi nggak pernah connect dulu gitu. Asal kasih aja. Berdasarkan ego. Udah pokoknya. Jadi jangan lupa ya. Pop up. Berilah dengan kasih. Jangan beri dengan kasihan. Itu saya ulang-ulang. Karena kalau memberi dengan kasihan, ego muncul. Frekuensi rendah. Itu yang ditolongnya rese nantinya Bu, Pak. Dalam artian rese itu dia nggak mau tumbuh gitu kira-kira. Maka amal soleh adalah in a proper way. Nah, kalau udah ada proper way, naik nih. Jadi sampai fase ke-6, berapa ya? 6 ya? Idris, Nuh 3, keberapa sih? 6, ya. Ya, sip. Baru. Dan nanti ngerti kenapa Ibrahim ini dibawa waktu kita sholat gitu. Nah, etimologinya dulu. Ibrahim adalah kemungkinan dari kata ab atau bapak, rahim itu pengasih kita pernah bahas ya. Nilai, cinta, keikhlasan, dan pencarian tauhid, relevansi, arketipe pemurnian keyakinan, menembus batas dogma, dan menyembelih ego demi cinta sejati kepada Tuhan. That's Ibrahim. Ibu bapak mohon maaf ya. Saat Idris, masih ada knowledge dari luar nggak kira-kira? Pasti. Belajar. Maka di fase yang namanya Ibrahim ini adalah pure. Dia akan terkonek kepada puncak yang disebut dengan yang namanya kesadaran murni. Karena kenapa? Dia sudah menyembelih ego-egonya. Gitu kira-kira. Ya, anak di sini, kenapa dia disebut anak? Anak di sini, Ismailnya di sini yang pernah kita bahas. Bisa hartanya, bisa jabatannya. Ibrahim adalah bapak yang tidak musyrik, gitu kira-kira. Bapak tauhid, gitu. Artinya apa? Dia konteksnya melepaskan semua apapun konteks yang namanya ego, which is ini semua latihan gitu ya. Tapi kata kuncinya adalah Ibrahim esensialnya adalah bagaimana dia sudah tidak melekat gitu intinya. Ciri-ciri. Nih, kalau udah Ibrahim ciri-cirinya sama seperti mukjizatnya Ibrahim. Kuat dibakar api. Tapi maksud kuat dibakar api ini kan bukan physically api, bukan. Mau dikomporin dari luar aja, Ibrahim selalu stay cool inside. Santai aja. Mau digembor-gemborin, dibakar, wah udah gak masalah. Kenapa? Not attached to anything gitu kira-kira. Jelas ya ibu bapak ya? Maka nanti Ibrahim dibawa-bawa nih. Wah top banget nih. Karena dia melepaskan kemelekatan ke pasangannya, ke anaknya, ke jabatannya, dan seterusnya gitu. Nah salah satu esensial dari Ibrahim juga, dia menggunakan nalar kritis. Jadi dia selalu bertanya gitu. Makanya Ibrahim tuh cerdas Bu, Pak. Kecerdasan yang kecerdasan yang didasari oleh kesadaran gitu kira-kira. Makanya waktu bapaknya nyembah berhala, mikir, masa sih gitu. Tahu ya ceritanya Ibu Bapak? Si berhala yang paling gede didiemin, disimpan kampak di situ. Terus begitu pengikutnya, wah ini kamu yang ngancurin. Bukan, yang ngancurin tuh berhala yang gede. Itu kan berarti dia cerdas gitu. Sip ya. Cerdas di sini bukan urusan IQ, tapi SQ. Nanti kita ngerti. Oke Bu, Pak? Sip ya? Dapat ya? Berarti Ibrahim ini tiap detik ada nggak kira-kira? Makanya begitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kama sholli ala sayyidina Ibrahim dibawa supaya kita keep awaken gitu. Supaya kita nggak terjebak sama kemelekatan. Nah itulah nanti yang didasari dengan yang namanya kurban. Ingat kurban bukan motong sapi, dekat
kepada sumber. Qorib kepada sumber. Berarti kalau qorib kepada sumber, sekatan-sekatan yang menjauhkan dengan sumber, dengan Tuhan, apapun itu namanya, dia udah potong gitu kira-kira. Oke? Dah, next, Lut. Dah ya, 7. Secara etimologi bahasa, Lut itu artinya makna terkait dengan kata lawat bersatu atau melekat. Nilai kemurnian moral menyeru kepada kesucian batin, relevansi simbol perlawanan terhadap dekadensi dalam konteks penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Nah, jadi istilahnya gini Ibu Bapak. Dari Adam sampai Ibrahim, Lut kesadaran yang membaru gitu. Membaru. Jadi ini sistem lama. Contoh. Lahir. Apa gimana ya bahasanya? Latihan tiap hari katakanlah untuk jadi tidak dermawan. Pelit gitu misalnya. Pelit misalnya ya supaya gampang. Begitu sadar ternyata pelit bikin hidup gak enak, bikin apa. Udah dapat enlighten. Baca pengajian. Jadilah orang takwa, jangan pelit. That's it. Cus. Saat dia ngerti pelit itu baik, besoknya langsung dermawan gak Bu Pak? Belum tentu. Kan latihan dulu. Pelitnya udah 50 tahun, pengajian sebulan misalnya. Belum masuk sebulan, gak bisa. Ya. Berarti yang penting dia ngerti dulu. Oh, takwa adalah bersedekah baik lapang maupun sempit, jangan pelit. Setidaknya dapat program gak? Idris on gak di situ? On, dah. Nah, begitu Idris on, aduh, pertama keluarin. Orang pelit Ibu Bapak suruh ngeluarin uang kan sedih ya pasti. Nuh tuh. Ya udahlah, tapi dilatih. Begitu Nuhnya dilatih, Hudnya dapat, si kesadarannya dapat, welas asihnya tumbuh. Jadi kebiasaan. Lama-lama begitu ngasih, nggak berat lagi, itu namanya Lut gitu kira-kira. Paham? Contoh-contoh, Ibu Bapak memaafkan susah atau mudah? Ya, susah. Nah, saat kita udah mulai mudah memaafkan, itu udah masuk ke level Lut. Udah melekat, udah menyatu. Ini yang disebut become new program. Menjadi program yang baru. Jelas ya? Ibu Bapak kira-kira berapa tahun kita di sini Lut mulai muncul-muncul nggak kira-kira? Iya, masa gitu terus ya. Ya at least mungkin sekarang marah jadi berkurang misalnya, cemas berkurang. Itu udah mulai melekat jadi new habits gitu kira-kira. Oke ya. Jadi Lut itu nanti kaitannya ke situ. 8 kita masuk ke Ismail yang nomor 8. Wah ini skill, nomor 8 skill. Kenapa? 8. Di 8. Ini saya pakai urutan di sini boleh nggak apa-apa ya? Nah, ya, sip supaya runtut gitu. Oke. Ismail itu dari kata sam'a. Artinya mendengar. Oke? Mendengar, listening. Makanya nanti Hijir Ismail itu adalah orang yang mau dengar. Ibu maaf ya. Kalau orang ngomong mulu, kapan dengernya? Kalau nggak pernah dengar, nggak pernah baru. Maka salah satu update sistem kesadaran kita belajar menjadi pendengar yang baik, Bu, Pak. That's it. Karena listening skill itu bisa membuat konteks si jiwa ini tumbuh. Maka saya baca dulu ya. Salah satu makna Ismail adalah sifat Allah Maha Mendengar, nilai ketaatan dan kepasrahan total, simbol ikhlas dalam pengorbanan, relevansi jiwa yang siap menyerahkan diri total untuk kebenaran meski itu berat kehilangan segalanya. Contoh. Ibu Bapak kan kadang rata-rata kita tuh nggak sadar melakukan apa, gimana dan lain-lain. Dikasih tahu karena nggak relevansinya nggak cocok, bisa marah sama yang ngasih tahu. Betul nggak? Padahal input dari luar itu bisa jadi refleksi dari apa yang dilakukan oleh jiwa kita misalnya. Makanya Ibu Bapak, kenapa Ibrahim ini dikenal sebagai anak yang sabar? Karena dia mau mendengarkan.
Ismail. Ya, dia mau mendengarkan. Jadi kenapa Ibrahim dan Ismail, nanti Ibrahim sama Ishak sih habis ini. Konteksnya, jadilah pendengar yang baik. Maka good listener, pendengar yang baik, itu akan membuat konteks yang namanya jiwanya makin bertumbuh gitu kira-kira. Oke Bu, Pak? Sip ya? Nah, mendengar tuh ada dua. Satu, listen to reply, itu nomor satu. Dengar tapi pengen ngebalas mulu gitu. Begitu gini, nah itu mah bukan dengar namanya. Tetapi yang disebut listen to understand. Dengar untuk mengerti. Karena nanti sih Ibu Bapak kita akan ngerti juga sih. Setiap apapun yang kita dengar sebenarnya kita mendengarkan diri sendiri sih sebenarnya. Nanti kita ngerti itu. Siapapun yang ngomong, itu sebetulnya adalah suara jiwa kita yang dititipin sama dia sih gitu kira-kira. Sip ya. Jadi singkat cerita, orang yang susah mendengarkan, susah meluangkan batinnya gitu. Ini kalau pakai analogi ya cocok logi dikit sih. Kenapa kuping dua, mulut satu gitu. Disuruh lebih banyak dengar daripada ngomong. Karena sekali lagi Ibu Bapak, listening means healing. Boleh jadi orang cuman perlu didengerin cukup, udah. Maka orang yang susah mendengarkan biasanya rajin ngasih nasihat, Bu. Pak, udah gitu aja. Nah. Dan kita tahu bahwa orang paling gak suka dikasih nasihat tuh paling gak suka. Makanya pintu gerbang nasihat adalah pertanyaan. Kalau nggak nanya, nggak usah diceramahin, udah gitu. Itu perlu. Oke? Sip ya? Dah. Baru masuk ke level nomor 9, itu namanya Ishak. Ishak itu dalam kata konteksnya, itu bisa dalam artian filter. Memfilter, mengayak, menyaring, that's it. Sehingga setiap kabar yang diterima, dia bisa selalu relevansi dengan objektif. Relevansinya simbol harapan spiritual yang tetap tumbuh meski tak logis secara manusiawi misalnya. Nanti kita akan dalamin ke situ. Jadi gini, Ibu Bapak. Era-era media sosial ini perlu banyak skill ishaknya gitu kira-kira. Karena yang satu ngomong A, yang satu ngomong B, yang satu ngomong C, yang satu ngomong D, semuanya ngomong. Kalau kita nggak punya filter untuk masuk, maka kita akan terjebak dengan cerita-cerita yang tidak relevansi, gitu. Tidak relevan gitu. Oke ya? Berarti dalam konteks yang namanya Ishak di sini, dia memiliki konteks yang namanya filter. Dari kenapa? Mendengar dan filter ini nggak bisa lepas gitu. Jelas ya? Jadi filter perlu nggak Bu Pak? Iya. Maka kalau filternya oke, pasti hoax nggak cepat terjadi. Berarti Ibrahim adalah kecerdasan dalam konteks dia SQ-nya ada, mendengarkan dengan konteks yang namanya Ismail, dan dia bisa memfilter. Itu salah satu konteks bagaimana kita memiliki ketahanan dalam konteks yang namanya mental salah satunya. Makanya tiga-tiganya dalam satu runut saudara lah dalam tanda petik. Ibrahim, Ismail, Ishak. Ibrahim, Ismail, Ishak. Ini satu kesatuan. Jadi ada kecerdasan, logic thinking, dengar, filter. Jadi hati-hati dari juga apa yang kita dengar. Kenapa? Yang kita dengar perlu juga dilakukan yang namanya penelaahan mendalam. Nah, maka nanti abis Ishak nanti ke Yakub dan seterusnya. Ini Yakub, Yusuf dan berikutnya itu satu package. Jadi saya rasa saya stop dulu di Ishak hari ini supaya semua konteks ini bisa kita relatekan dengan keseharian dan menyadari bahwa semua fungsi para nabi dan rasul bukan hanya dongeng yang dibuat-buat masa lalu, tetapi kejadiannya nyata di sini sekarang saat ini di dalam diri kita masing-masing. Oke Bu, Pak? Sip ya? Kesimpulan satu dulu. Satu. Saya simpulkan dulu. Ada simbol, ada fungsi. Itu simpul. Apa namanya kesimpulannya? Tolong jangan terjebak oleh simbol, karena setiap simbol pasti memiliki fungsi.
Jadi dari mulai Adam, Idris, Nuh, Hud, dan seterusnya, ini semuanya sedang terjadi di sini saat ini dengan fungsi yang beragam dan bermacam-macam gitu. Sampai nanti kita bahas ke endingnya Muhammad itu jadi kemasan besarnya gitu kira-kira. Nah jadi ibu bapak, yuk stay in center, ini sih message utamanya. Berlatih saat ke masa depan, ihdina siratal mustaqim center. Jadi khawatir kalau di depan terus. Begitu mundur, kecewa. Ibu bapak jangan lupa ya, di masa lalu banyak kecewa, di masa depan banyak khawatir. Masa sih ibu bapak tiap hari hidupnya kecewa khawatir gitu, masa sih gitu? Ya, semoga kita tidak banyak terjebak dalam kematian tadi, tapi tetap konteksnya adalah nanti ada di sini. Di titik tengah ini. Nah saat kita mulai menyadari semua fungsi yang diceritakan dalam narasi agama para nabi dan rasul, itu pada dasarnya bukan yang dulu, tapi it's happening, terjadi di sini, sekarang, saat ini. Oke Bu? Jadi mau Adam ada udel kayak nggak peduli, nggak penting lah gitu kira-kira. Sip ya? Hawa apa dan lain-lain. Kalau kita ngerti ini sebagai as a function, itu lagi terjadi di sini sekarang saat ini. Oke ibu bapak, sip ya? Dapat sesuatu hari ini? Dapat ya? Sip. Pertanyaan boleh next nggak apa-apa ya? Ibu bapak nanti tanya. 2 minggu lagi kita akan self test sebentar. Habis itu kita akan lanjut ke sisanya. Nanti ini saya rapihin, nanti saya kirim ke ibu Tia, nanti boleh di-share, jadi ibu bapak dibaca-baca dulu sebelumnya. Oke ibu bapak cukup ya? Kita tepuk tangan dulu dong, alhamdulillah. Yuk sebelum kita tutup kita hening sebentar. Salah satu cara untuk kita ada di titik tengah adalah dengan memperlambat nafas kita untuk lebih rileks. Tarik lebih lambat sesuai dengan kesanggupan. Lebih dalam dan tahan agak lebih lama. Dan dibuang lebih perlahan juga. Lebih panjang dan ditahan agak lebih lama. Dan boleh diulang beberapa kali agar membuat tubuh kita jauh lebih rileks dan lebih santai. Dan saat nafas lebih tenang, kita lagi memberikan sinyal kepada tubuh kita, I am okay. Nafas yang tenang direspon dengan tubuh yang tenang dan dipenuhi dengan hormon-hormon ketenangan dan kebahagiaan. Jadilah penyaksi dalam setiap pikiran, perasaan, emosi yang hadir. Jadilah penonton bagi cangkang ini, bagi kemasan ini. Hanya saksikan. Menyerahlah pada saat ini untuk tidak menggenggam, mengatur, menginginkan, mengharapkan. Lepaskan. Lepaskan dan lepaskan. Menyerahlah kepada kenyataan saat ini untuk tidak memodifikasi apapun, hanya menerima dengan penuh welas asih dan gembira
untuk hadir utuh di sini saat ini. Dan bersyukur total atas kasih sayang Allah berterima kasih dan menyerah dari masa depan dan masa lalu. Hanya hadir sebagai penyaksi untuk hidup di sini saat ini. Ketika masa lalu bertamu, saksikan. Ketika masa depan bertamu, saksikan. Ketika memori tertentu bertamu, saksikan. Jadilah penyaksi yang selalu hadir utuh di sini saat ini. Dengan melepaskan apapun yang masih dipegang, yang masih berat, yang masih tidak nyaman, lepaskan. Lepas, 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 lepas. Dan membiarkan kasih sayang Allah untuk membantu kita untuk menarik ke dalam lautan kasih sayangnya yang tidak terbatas, penuh dengan damai dan bahagia, dengan melepaskan semua kebencian, kedengkian, kesedihan, ketakutan. Lepas, lepas, dan lepas. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita boleh mengusap wajah kita penuh dengan syukur dan boleh saling memeluk teman sebelahnya untuk berterima kasih dan memaafkan. Hatur nuhun. Hatur nuhun, terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.